Tapi sampai sekarang domain itu masih ada ya? Luar biasa itu, domainnya sampai sekarang masih ada karena itu sebagai tanda cinta Pak Keke itu. Kalau orang pakai apa seperangkat alat sholat dan lain-lain, Pak Keke seperangkat alat sholat dan domain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biker. Pagi ini kita mau bincang-bincang santai dengan narasumber kita, yaitu Pak Rieke Kustadianto, atau kita panggilnya dengan Mas Keke, yang sudah lama malang melintang di dunia usaha bisnis dengan fintechnya. Jadi kita mau wawancara bagaimana sih perjalanan hidupnya, kemudian kita mau tahu juga bagaimana trik-trik atau untuk berusaha di bidang fintech tersebut. Jadi kita mau menggali apa nih tips-tipsnya untuk dia anak-anak muda nanti. Jadi tapi kita mau bicara dulu. Selamat siang Pak Keke nih. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Siang. Jadi kita nih Pak Keke, terima kasih banyak pertama-tama sudah mau hadir di Sang Biker Channel pagi ini. Walaupun kita cuaca cukup mendung pagi ini, mungkin Mas Keke sehat ya, yang penting. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau bertanya nih Pak Keke. Pak Keke dulu, waktu masih kecil nih, cita-citanya jadi apa nih? Masa jadi pengusaha langsung, atau cita-cita kita pernah punya cita-cita jadi pilot dulu atau apa gitu? Seiringnya waktu kan kita sering berubah-ubah tuh, ya. Kayak Yang jelas, saya juga sering nginget-nginget. Sebenarnya cita-cita saya itu apa ya dulu? Saya dibesarkan bukan dari keluarga pengusaha. Ya. Bapak saya itu pegawai negeri, polisi hutan. Ibu saya ibu rumah tangga. Nggak ada basic untuk sebagai seorang entrepreneur. Sampai kuliah pun saya nggak tahu cara cari uang itu gimana. Ya. Jadi secara pasti kalau cita-cita saya seperti pengusaha yang seperti ini, itu nggak ada. Ya. Ya, jadi semuanya mengalir dengan sendirinya. Sendirinya aja ya, Pak. Ya. Mengalir apa adanya. Betul. Gitu. Ya. Kemudian kapan tuh kita bisa berubah cita-cita ya, tiba-tiba ini kan sekolah nih, kita perjualan sekolah. Pak Keke ini asli Jogja ya? Jogja. Nah, dari Jogja, kemudian sekolah. Nah, dari sekolah itu, sekolahnya itu memang basicnya memang basic informatika komputer, atau memang bukan dari situ, atau langsung melenceng gitu? Pak Keke, gimana ceritanya tuh? Saya tuh akhirnya saya menyimpulkan seperti ini, Pak Den. Waktu kecil, waktu SD sampai kuliah itu ya, saya itu nggak pernah dapat ranking 1. Jadi malah saya SMA itu ranking ke-40 dari 40 siswa. Dari 40 siswa. Nah, terus. Sampai saya kuliah selesai itu wisuda Fakultas Ekonomi 365 wisudawan. Wisudawan. Saya yang urutan ke 365 juga. Nah, jadi parah banget itu. Terus. Nah, jadi sebenarnya akhirnya saya punya kesimpulan begini. Kita itu nggak akan pernah tahu besok mau seperti apa, jadi apa. Ya. Seperti apa. Cuman tapi di situ ada clue sebenarnya. Clue-nya itu bukan masalah IP saya bagus, nilai saya bagus, tetapi apa yang kita suka. Ya. Kebetulan saya dulu sukanya itu bongkar-bongkar, itu aja. Bongkar-bongkar, perbaiki nggak bisa. Bongkar apa aja dibongkar. Jadi ngebongkar rumah tapi kan ya. Jadi kadang balikin bisa, kadang balikin nggak bisa. Basicnya dari situ aja sih. Oke. Nah, tapi sampai kuliah akhirnya saya pengen punya tahun 90-an lah. Saya pengen punya komputer tapi nggak mampu. Saya pinjem komputernya teman, terus sampai ngerusakin 4 komputer, terus saya benerin lagi. Nah, tapi di situ akhirnya teman-teman saya tahu, kamu kayaknya passionnya di sini. Cuman waktu itu kan karena komputer mahal, nggak banyak orang bisa beli. Kursusan juga sedikit,
mau kursus juga nggak punya uang kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya saya itu orang finance. Ya. Tapi karena basicnya hobi finance, ya. finance, tapi saya hobi aja, jaga warnet apa. Jadi malah passion finance-nya itu karena saya sekolah accounting itu malah nggak Iya. apa istilahnya ya, nggak terpakai gitu. Hanya beberapa mata kuliah aja yang terpakai. Jadi akhirnya saya punya kesimpulan begini. Semua orang itu bisa menjadi someone. Oke. Tetapi kita harus benar-benar jeli. Yang penting kita itu suka apa. Nah, dari kesukaan itu yang terus kita untuk konsisten. Itu aja udah. Kesimpulannya di situ. Ya. Berarti tadi kan dari clue yang tadi itu adalah clue setiap orang pasti bisa ini. Pak Keke mempunyai jalan kehidupan bisnis yang dimulai dari kesukaan tadi. Apa yang kita sukai kan clue-nya gitu tadi. Nah, sekarang perjalanan bisnis Pak Keke pertama datang ke Bali, kemudian setelah mungkin dari Jogja langsung ke Bali, pengalamannya yang saya sering lihat juga di FB beberapa. Pak Keke datang ke Bali, itu bisa diceritakan bagaimana perjalanan bisnisnya sampai mendirikan usaha, kemudian Pak Keke ya boleh dikata sekarang sudah sukses di dalam menjalani bisnis ini gitu. Bagaimana Pak Keke kira-kira? Jadi sekarang alhamdulillah saya punya perusahaan udah levelnya udah nasional lah. Udah nasional ya, betul. Nasional karena customer kita seluruh Indonesia dan pemakai sudah ada merchantnya sekitar sekarang 100 ribu sekian lah sudah. Regulasi juga sudah, regulator juga sudah mengapresiasi pemerintah semuanya. Perjalanannya juga nggak gampang. Nggak mulus-mulus amat pakai selalu ada aja ya. Nah, dan kita juga nggak pernah tahu kalau kita akan seperti ini, betul. Kan? Makanya saya bilang. Dulu saya pindah ke Bali itu dikarenakan sebuah keterpaksaan karena saya ini mungkin bisa dikata lugu-lugu banget gitu ya. Nggak ngerti caranya berbisnis itu saya nggak ngerti. Tapi bisanya cuma jualan, kan berbeda ya, ya. Nah, saya jualan macam-macam di waktu kuliah kan jualan baju, jualan celana, semua dijual jual lah gitu kan. Nah, terus habis itu sampai akhirnya ke Bali. Momennya itu ketika ada bom Bali. Nah, bom Bali itu semua orang di PHK dan kebetulan di Bali tahun 2001-2002 itu orang jarang punya skill untuk optimasi di Google. Optimasi Google. Skillnya jarang. Kebetulan waktu itu yang punya skill itu adalah ekspatriat rata-rata dari Australia. Betul. Nah, disitulah momennya saya masuk. Saya pikir di Bali itu banyak yang bisa, ternyata sedikit. Nah, di situ awalnya saya momen untuk starting point-nya di sana. Akhirnya klien saya banyak karena waktu itu saya pindah ke Bali, saya kerja di travel agent. Sudah mulai banyak kenal hotel A, hotel B. Akhirnya mereka banyak minta tolong dengan bayaran seikhlasnya aja. Karena mereka juga nggak punya duit. Ya, saya ini kan ya udah saya jalanin, orang saya juga karena saya percaya ini bukan masalah uang gitu kan. Tapi kita akan mendapatkan benefit yang nggak tahu kita akan dapat seperti apa. Dan ternyata memang menurut saya investasi itu yang penting adalah networking, bukan masalah sekarang saya bekerja langsung dapat uang, bukan, tapi networking itu paling utama. Dan saya yakin juga dengan apa yang saya invest tadi, banyak orang minta tolong dan nggak punya uang waktu itu, ternyata ketika mereka sudah up, mereka semua ingat kita. Nah, disitulah perjalanannya. Tapi sebenarnya nggak cukup di situ juga. Artinya kita masih berpikir tentang masalah dagang masalah dagang. Saya kerja dibayar. Dan saya 100% memang teknisi atau tukang. Nah, jadi beberapa villa di Bali itu banyak yang tahu. Saya tahun 2005 itu saya masang kabel komputer itu ya sambil berangkang seperti itu, saya ngelakuin itu juga semuanya. Nah, ketika semua sudah orang paham saya, orang tahu skill saya, pelan-pelan berubah dan saya akhirnya belajar bisnis. Belajar kan udah beda nih, saya udah punya uang hasil dagang tadi, keahlian dengan uang, akhirnya saya belajar bisnis. Belajarnya adalah bagaimana caranya skill saya ini kalau saya turutin ada
satu pulau di Bali, hotelnya ada sekian ribu. Ya. Kalau saya turutin kan saya KO nanti. Iya. Tangannya cuma dua, Cuman 2. kepalanya cuma 1. Iya bener, kaki cuma 2. Betul. Nah, ini kan kita akhirnya belajar bisnis. Ya. Akhirnya saya mulai mengembangkan beberapa layanan yang bisa saya remote dan Oke. membangun tim dan seterusnya. Itu PT yang baru itu, yang PT yang apa namanya? Namanya PT apa? Itu PT yang di marketbiz.net. Oh, Tadi, marketbiz.net. Marketbiz. Ya, ya, ya. Nah, kalau nggak salah sekitar 10 tahun yang lalu akhirnya karena saya banyak customer dari hotel yang Ya. sulit mencari sistem pembayaran, Ya. akhirnya saya membangun fintech. Langsung bangun fintech Langsung bangun fintech itu, bagaimana caranya orang bisa menerima pembayaran dari PayPal waktu itu. ya. Iya, iya. Lambat laun, loh ini kok bisa untuk Indonesia ya? Saya berpikirnya gitu. Ini Sampai sekelas sekarang ya Pak? Sampai seperti ini, karena Ya, ya. akhirnya saya pelajari kenapa kok saya seriusin, karena seperti ini. Di Indonesia itu orang yang menengah ke bawah itu untuk mendapatkan akses perbankan itu susah. Dan kan Betul, betul. di Indonesia kan piramidanya kan yang level menengah ke bawah ini gede banget. Akhirnya saya buat sistem bagaimana orang yang nggak bisa mendapatkan akses perbankan ini secara real time mendapat akses perbankan. Nah, dan itu nggak langsung misalnya sebulan bikin jadi nggak, karena Ya. kita berhadapan dengan regulator. Terus meyakinkan bank itu nggak gampang. Ya. Kalau sudah seperti itu, membuat aplikasinya itu juga Perlu ini ya. waduh, riset Ya, approval riset. dari regulator. Nah, itu nggak gampang. Tapi alhamdulillah sekarang ini kami sudah membangun ya, yang setiap harinya itu sudah ya jutaan transaksi lah. Ya, ya, betul. Di betul. transaction. Jadi ibaratnya tetap kita fokus untuk membuat core value-nya harus lebih terpercaya. Ya. Dan memang kita membangunnya berbeda dengan platform yang lain seperti GoPay, Dana, OVO, beda. Ya, betul. Karena saya berpikir kalau OVO, Dana, GoPay itu kan mereka ada di front end-nya dan saya berbicara di back end-nya. Karena kebanyakan orang-orang ini nggak punya back end. Nggak punya back end ya? Iya, nggak punya back end untuk memanage transaksi. Oke. Nah, itu saya bangun. Saya bangun di sana, ternyata dipakai banyak orang. Kayak sekarang dalam 1 bulan itu kita itu mendapatkan nasabah, ya Iya. kan? Nasabah atau merchant yang bergabung itu minimal 20.000 20.000 ya? sebulan. Ya, ya, ya. Jadi cukup, apalagi WFA ya, WFA ya. Iya. Orang pengen banyak kemudahan dan itu amazing banget. Ada satu apa namanya, karya buku yang ditulis sama Om Keke, saya pernah baca itu. Satu buku itu menarik sekali. Itu bagaimana proses pembuatan buku itu sehingga buku itu sekarang menjadi acuan bagi para apa namanya, pengusaha pemula fintech gitu. Iya. Itu satu buku yang menarik. Gimana jalan ceritanya tentang buku itu pakai? Jadi saya itu dulu karena nilai saya jelek, Ya. saya tuh nggak diterima jadi dosen. Oke. Jadi dulu pernah mau jadi dosen, tapi Iya. karena nilainya IP-nya nggak Yalah, sampai, nilai akademiknya iya, kurang nggak terus sampai, kurang semua nggak sampai ya 3 IP minimal saya. tuh kalau nggak salah 3,5 Iya, udah saya zaman cuma itu 2,76. 2,76 itu di bawah banget gitu ya. Iya. Jadi Betul. ya, terus Nah, terus saya bikin buku itu ada 3. Satu, strategi serangan internet marketing, framework e-commerce, sama e-business plan. itu dengan kerjasama dengan percetakan Ya, kemarin jadi saya lihat. saya kasih naskah ke mereka Iya. setuju, mereka mencetak. Wah, luar Dan biasa ya. royalti itu Hmm. per 3-4 bulan, nggak tahu sekarang udah karena lama ya, Iya. masih ada royalti apa enggak, saya nggak tahu, udah nggak mikir. Kayaknya kalau pakai kayak udah ngetop kayaknya tambah ini apa namanya, makmur ya, bukunya tambah dicari orang kayaknya. Jadi sebagai acuan para pengusaha fintech pemula saya lihat Iya. ya, itu jadinya. Jadi Terus mereka melihat itu kampus-kampus Iya, jadikan literatur ya. Betul, untuk literatur. Untuk literatur. Dan saya nggak pernah ngajar di kampus-kampus yang pakai buku saya. Pakai padahal. itu juga. Oh, gitu ya. Jadi pakai. cukup sebenarnya misterius juga, orang-orang ini semua skripsi ngambil dari saya, tapi saya sendiri nggak pernah ketemu di kampus-kampus itu. Iya, luar biasa itu ya. Udah apa namanya, ada nilai-nilai kebaikan Iya. yang ditebar di situ Iya. terus ya. Jadi dan saya kalau jadi berguna dosen, terus. orang juga tanya,
Ini nilainya gimana? IP-mu segini lu jadi dosen, padahal mereka belajar dari buku saya. Nah, Oh gitu ya? Iya. Jadi ketemu orang nggak tahu ini Nggak suhunya tahu. gitu ya. Terus ada satu yang menarik nih netizen. Satu menarik adalah ketika Pak Keke melangsungkan pernikahan. Ini mungkin dari dari 1 juta atau 1 miliar manusia nih jarang nih. Ada Pak Keke ini memberikan mas kawinnya adalah berupa domain ya. Coba Pak Keke bisa cerita itu. Jadi bagus itu ceritanya. Saya nikah itu nggak punya uang ceritanya. Nah, itu bagus tuh. Saya nikah nggak punya uang. Ya, Sampai ya. ya non sewu aja. Mertua saya itu menyaksikan saya ini anak punya Siapa orang nih? tua apa enggak Iya, gitu kan. betul. Karena waktu saya menikah bapak saya kan diabetes waktu itu. Ya. Ya nggak punya uang sama sekali. Nah sementara ya kita merasa ya kita menikah gitu kan, harus Ya, menikah. benar. Daripada istri saya ini gimana kan gitu kan, diambil cowok lain kan gitu Ya, kan. Nah, ya, saya benar. nekat. Nah di situ saya itu ada satu profesor di ISI Jogja. Ya. Itu klien saya pertama kali dan namanya Profesor Triyono Bramantyo. Ya kan? Nah, Pak Triyono Bramantyo ya. itu sampai sekarang beliau ingat saya banget itu kan, karena dia merasa juga kalau nggak ada dia karir profesional saya itu nggak ada dan saya mungkin nggak mendapatkan istri saya. Ya. Nah di situ saya dibayar kalau nggak salah 1 juta sekian. Ya. Pada zaman itu ya. Pada zaman tahun itu. Ya. Tapi duitnya belum ada. Ya. Nah, terus nanti dibayar setelah tanggal sekian. Waduh, ya udahlah. Saya ngutang ibunya teman saya, ngutang buat beli seserahan itu aja. Ya. Tapi emasnya kan kurang, Pak. Ya kan emas untuk cincin atau kurang Ya. banget lah gitu kan. Ibaratnya sebagai lelaki itu kok ini banget ya. Ya. Kurang banget gitu. Downgrade banget Downgrade gitu. banget. Ya, terus, Tapi saya punya domain. Ah. Nah, domain itu akhirnya dijadikan mas saya kawin. jadikan mas kawin juga. Jadi waktu itu kan karena nggak ada yang tahu domain, setidaknya agak ngangkat sedikit. Iya, lah. nggak tahu domain. Jadi Ini keren nih. Iya, ya, karena zaman itu. emasnya kurang banget, seserahan saya beli di Iya. pasar ya kan. Betul. Jadi semuanya kurang kan gitu Iya. kan. Nah, biar agak ngangkat sedikit ya saya pakai domain. Iya, benar. Jadi menjaga kredibilitas Iya, lah. image lah ya. Image lah ya. Sebagai Nah, pengusaha vintage iya, tentunya walaupun juga. masih Tapi kalau- sampai sekarang domain itu masih ada ya? masih. Luar biasa itu. Domainnya sampai sekarang masih ada Iya. karena itu sebagai tanda cinta Pak Keke itu. Kalau orang pakai seperangkat alat sholat dan lain-lain, Pak Keke seperangkat alat sholat dan domain. Karena kalau ngomong emas udah nggak ini banget lah. Udah ada ini nggak ini biar keren nggak dikit pantas padahal lah, nggak punya iya. duit tuh Nggak punya duit sama sekali. Itu pun ngutang waktu itu. Nah, terus kemudian ketika perjalanan kehidupan Pak Keke terus kemudian menjadi salah satu pengusaha fintech yang cukup diperhitungkan sekarang ini Pak Keke, mungkin ada tadi udah clue-cluenya, mungkin ada tips untuk teman-teman semua nih, para biker di sini, bros and sis mau tahu nih, apa sih tipsnya, apa yang harus kita siapkan, apa yang ini, walaupun tadi memang ada satu miracle atau satu mukjizat yang pasti akan datang, tapi sebelum kita mau menjadi pengusaha fintech ini, apa yang tips atau mungkin Pak Keke punya tips atau trik-triknya, ya bisa dibagi-bagi, mungkin di-share berdasarkan pengalaman Pak Keke nih. Saya itu punya kesimpulan juga seperti ini untuk pengalaman itu kita mau ngapain. Saya itu termasuk orang yang nggak percaya sama bakat. Oke. Karena bakat itu akan terkalahkan sama kerja keras. Bakat terkalahkan dengan kerja keras. Ya. Oh, luar biasa ya. Jadi misalnya biker nih, ya, pinter ngebut, ya, bakatnya ngebut. ya, Saya nggak bakat, ya. tapi karena saya berlatih kalah dia. Oh ya, nah itu dia. Itu. Jadi bakat dikalahkan oleh kerja keras. Ya. Ya, betul. Nah, Dan kebanyakan orang-orang sukses seperti itu ya. Iya betul. Makanya orang yang bakat itu biasanya aku udah inilah puas Udah dengan bakat, dirinya ya, sendiri. Nah, tapi kalau kerja keras enggak. Jadi termasuk saya membangun ini semua sebenarnya saya nggak punya bakat. Betul. Bakat sebagai pebisnis enggak. Cuman ada satu hal yang menurut saya selalu bersemangat. Ya, ya. Yaitu harapan. Jadi yang membuat kita Ada selalu harapan. harapan. Jadi
Cita-cita. Cita-cita. Oke. Jadi kita itu walaupun kondisi seperti sekarang ini, kalau kita punya harapan, kalau kita punya cita-cita, kita itu nggak akan pernah Ya. berhenti. Ya. Dan akan selalu kerja keras. Nggak tahu nanti yang dicari sebelah mana, tapi Oke. disitulah nanti biasanya itu rezeki Ya. datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Oke. Karena kita selalu punya harapan dan dijawab sama alam. Ya. Nah, Betul. seperti itu. Jadi tadi ya, selain yang pertama kita bisa simpulkan, satu quote pertama adalah kerjakan apa yang kamu sukai. Ya. Kemudian kedua, kerja keras Ya. dan mempunyai cita-cita atau harapan Ya, tadi Pak, harapan ya. itu pasti Jadi harus. tips-tips tersebut yang harus dipakai nih sama Bro Ensis semuanya. Nah, sekarang kita Pak Keke juga manusia nih. Pak Keke seneng hobi, ada hobi. Selain hobinya saya tahu hobinya ngopi dengan saya, kemudian ada lagi hobi motor nih. Kira-kira ada pengalaman-pengalaman lucu nggak di? Kita kan ini sang biker nih ceritanya. Pak Keke punya motor bagus-bagus nih. Saya lihat dulu dari zaman Harley Davidson, kemudian ganti menjadi BMW. Nah, sekarang ada yang cerita lucu aja. Cerita lucu apa nih atau yang standar? Coba di share untuk cerita-cerita lucu ini mungkin teman-teman kemudian sering ditinggal lah apalah kan biker pada mau tahu nih. Pak Keke juga manusia dan seneng hobi motor. Motornya dulu Harley Davidson saya tahu banget, kemudian menjadi BMW sekarang karena peningkatan peningkatan derajat juga. Silakan Pak Keke, cerita yang lucu-lucu aja deh. Jadi saya itu punya pikir gitu. Saya naik motor udah lama. Iya. Sejak kuliah. Sejak kuliah Ya, jarak jauh terus. Jarak jauh terus. Jadi sekolah di Jogja. Iya. Orang tua di Babat, Lamongan. Ah. Kalau pulang minjem motornya tetangga, temen lah pokoknya. Nah, pasti pulang pakai itu. Jadi udah nggak tukang ngebut dulu Ya, itu. ya, ya. Nah, tapi karena ada satu hal, jadi akhirnya kita harus hati-hati. Iya, benar. Karena kalau Udah traumatik kita, ya, kalau istilahnya. ngulangin lagi, kan hanya keledai yang terperosok ke lubang yang kali. sama. Nah, apa ya? Belum lama sih. Yang membuat saya agak konyol itu jalan sama teman-teman ke Bedugul. Kasusnya BMW ketinggian gitu ya. Ya, jadi didorong ke belakang, parkir, saya lupa nyetandar, akhirnya gulung gitu kan. Nah. Jadi jatuhnya itu konyol gitu Rebah aja. gitu ya kan. Judulnya rebah karena kaki juga udah lemes saya pikir ya kan, kelamaan riding, kelamaan di motor Iya. biasanya lemes kakinya Iya, kan, jadi lupa. konyol lah gitu. Dan Jadi, satu lagi mungkin kalau menurut saya BMW ini terlalu nyaman, jadi terlalu Iya, nyaman jadi betul. lupa bahwa itu naik motor. Dikirain di sofa gitu ya. jadi menurut saya kejadiannya itu yang memalukan karena konyolnya itu ya kan. Karena konyol. kemudian- Masa naik motor diem gini pas parkir tiba-tiba guling. Nah, itu kan. Dan itu memang sering para biker juga seperti itu. Semua sudah pasti mengalami masalah-masalah seperti itu pakai karena kadang-kadang kita lupa lagi riding jauh gitu, kaki itu jadi lemes. Kemudian pas turun itu kayaknya lemes banget, langsung jatuh mungkin seperti itu. Ada lagi nggak satu pesan untuk para biker nih, para biker atau para netizen semua nih yang tadi sudah mendengarkan tip-tip Pak Keke? Mungkin ada satu pesan untuk pesan bisnis ya, khususnya yang menginspirasi rekan-rekan semuanya. Apa pesannya apa Pak Keke? Terakhir nih kita mungkin. Kalau pesan saya gini, bisnis itu membutuhkan kejeniusan. Kejeniusan itu semua orang punya. Ya. Semua orang punya. Tapi masalahnya kapan kejeniusan itu muncul? Nah, ini yang menjadi misteri semua pebisnis. Kejeniusan itu muncul kapan? Kejeniusan ya. Kejeniusan. Walaupun nilainya jelek atau akademisi jelek gitu kan nggak masalah. Tapi ada semua orang punya kejeniusan. Nah, sebenarnya kejeniusan itu muncul ketika dia mampu membaca kekacauan. Oke. Jadi bukan Ketika kesempatan. dia tertekan atau ketika kekacauan ada. Ketika dia sudah melihat ada kekacauan dan dia nggak perlu tertekan sebenarnya. Dia hanya melihat kekacauan aja. Ya. Artinya bukan masalah peluang, beda dengan peluang. Kalau peluang artinya dia belum jenius. Tapi misalnya kayak gini, Bali ini sekarang lagi kacau. Ya. Kacaunya apa? Hotel sebagian sudah buka dan lain-lain seperti itu ya. Ya, betul. Tapi tamunya nggak ada. Nah, ini kacau. Ini kan kekacauan banget. Tapi di situ sebenarnya kalau
kita berhasil membreakdown kekacauan itu, Ya. dan kita berhasil membawa kebutuhan hotel itu maupun keinginan hotel itu, nah kita pasti sukses. Bisa sukses ya. Nah, itu membutuhkan perenungan Iya. dan perlu naik motor ke Kintamani, ngopi, mencari inspirasi Iya, betul. kekacauan itu gimana. Sambil ngeliat caranya. yang hijau-hijau gitu ya. Iya. Oh, betul. Jadi mencari celah jalan Iya, mana nih ya. kekacauan itu betul, ada. kekacauan dari kekacauan itu kita mempunyai celah yang Iya. akan kita masuki di mana seperti itu ya. Oke ya. Iya, jadi Oh, menarik, ya. jangan mikir peluang. Kalau peluang orang akan Menarik. mikir sama. Ya, gitu. ya. Berarti mencari celah dalam Betul. dalam berbisnis itu. Kemudian nih satu dan terakhir mungkin tadi saya bilang terakhir, saya baru ingat juga ini ada orang-orang, karena ini terakhir, ada orang-orang yang berjasa dalam hidup Pak Keke ini. Saya mau tahu nih, mungkin netizen juga mau tahu nih Pak Keke ini bisa seperti ini, pasti ini ada orang-orang hebat di sekelilingnya nih, atau ada orang-orang yang meninfluencer atau mempengaruhi atau juga membantu membackup. Nah, kira-kira Pak Keke bisa terangin siapa selain orang tua, orang ini pasti Pak Keke tahu. Ya, Gimana? selain orang tua dan Ya. saudara ya, Ya. yang jelas itu adalah saya dulu gini. Hmm. Saya tinggal di kos-kosan di Sesetan Denpasar, ngekos. Ya. Saya waktu itu bom Bali 1, bom Bali 2 semua di PHK, ya Yeah. kan, masih ingat semuanya di PHK, dan praktis nggak punya pekerjaan. Saya jualan rental mobil. Oh, rental mobil. Merentalkan mobil punya teman. Punya orang, Ya, punya teman Ya, online. Ya. Udah online saat itu ya? Saya sudah online. Oh, ya oke. kan? Nah, tamunya saya dapat itu dari Jakarta waktu itu. Ya. Nah, disitulah saya dulu online. Kalau online itu bukan di kos-kosan tapi di warnet. Oke, di warnet. Ya, Zaman itu warnet ya. ya. Karena saya nggak mampu buat Ya. laptop juga nggak punya, komputer Ya. juga nggak punya. Barang mewah saat Barang itu ya. mewah. Jadi saya harus ke warnet, Mm-mm. pakai kipas angin gini nih. Eh. Dari pagi sampai sore, kalau sore mesti minta kerokan karena masuk angin. Karena berjam-jam di situ Karena ya. berjam-jam. Hari-hari. Nah, di situ saya ketemu dengan orang Jakarta, dia sekretarisnya majalah Femina. Oke, ya. Sekarang udah almarhum, ya kan. Nah, Ya. dia tiba-tiba menghubungi saya dan sewa mobil sekalian suruh nyari hotelnya untuk Ya. liburan. Ya. Dan saya disuruh nemenin. Oke, sebagai guiding gitu ya. waktu Padahal itu saya ya. belum bisa nyopir. Nekat. Nekat, saya nyopir dulu latihan. Ya. Udah, habis itu orangnya juga tahu kalau saya nggak bisa nyopir, akhirnya dia sendiri yang nyopir. Ya. Nah, tapi di situ kita bicara, akhirnya mungkin orang ini kasihan. Sekitar 2 kali 3 kali, 1 bulan dia berkunjung 2 kali, minta saya terus yang nemenin. Akhirnya dia pengen lihat kos-kosan saya. Waktu itu Ya. saya punya anak 1 masih kan. Akhirnya di situ saya akhirnya minta diantar pulang ke bandara. Sebelum Ya. dia pulang ke bandara, mampir ke Lipo yang di dekat MBG itu. Kan ada tikungan Iya, Lipo. betul. Nah, Yang lipo dia tuh. ke sana ngambil uang. Ngambil uang. Ya, ngambil uang. Terus saya antar ke bandara sambil bawa mobil, anak saya sama istri saya ajak, karena dia pengen itu diajak. Tiba-tiba dia nyelipin duit yang 1 amplop tadi. Allah, terus. Selipin itu, pas saya kok masih merinding kalau ingat. Kaget kita. Loh Pak, nggak usah Pak, nggak usah. Ini buat bayar mobil. Ini buat kamu. Sampai pulang itu, saya buka itu amplopnya ada 10 juta. Wah, Allah. Saya nggak pernah pegang duit sebesar itu. Saat itu ya. Pak? Saat itu. Di situ saya langsung sujud syukur. Allah. Bisa beli, akhirnya saya beliin apa namanya? Telepon flexi Ya. waktu itu. Flexi waktu itu kan ada kode 777 Ya, untuk internet, untuk 7, internet ya, itu kan. betul. Saya langsung beli itu, beli komputer. Saya taruh di kos-kosan di apa namanya? Teras kos-kosan itu. Iya. Nah, karena dia pengen saya kerja, kalau kerja kamu di sini aja. Besok kalau ada rezeki. Nah, karena dia ngomong gitu kan. Akhirnya ternyata dia ngasih duit itu untuk beli komputer. Di situ awalnya. Ya. Gitu. Jadi kalau ada ya misalnya yang apa namanya beliau masih ada, Pak Keke sangat berjasa sekali dan mengucapkan terima kasih sekali ya beliau ya dengan beliau tuh. Sampai sekarang yang istrinya sudah almarhum, Ya, tapi ya. untuk yang suaminya saya masih kontak sampai sekarang di Bogor, ya. Ya. Beliau di Bogor. Bisa disebut namanya seperti itu? Oh, namanya Pak Hendi. Pak Edi. Ya. Itu sampai sekarang kita sering komunikasi. Sampai istri anak saya masuk rumah sakit pun waktu itu
saya nggak punya uang ya dibantu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya takut, saya kan di Bali nggak punya sanak saudara. Ya. Dan percaya aja kalau kita itu pasti ditolong sama Allah. Sama Allah ada rezeki pasti ya. Setiap ada manusia aja. dikasih rezekinya sudah ditentukan pakai ya. Ya, asal Mungkin- jangan belagu aja. Mungkin dari Jangan situlah. milih-milih. Ya. Dari situlah mungkin tangganya pakai kayak pertama Iya. kali ya itu ditolong ya. Iya. Intinya gini, siapa yang datang ke kita itu nggak ada tiba-tiba orang datang yang ujuk-ujuk, nggak ada. Mereka yang datang menolong kita rata-rata itu mereka yang pernah bertemu dengan kita. Ya, betul. Bertemu dengan kita dan Berkenalan, berkenalan. Belum tentu dia seorang sahabat, bukan. Betul. Tapi hanya kenal. Kayak misalnya contoh partner-partner kita sekarang itu Ya. ketemu dengan saya juga nggak bim salah bim, tapi Ya. dikenalkan. Ya. Dikenalkan. Ya, Gitu kan, betul, dikenalkan. betul. Nah, ternyata prosesnya adalah Mm-mm. Habluminanas ini Ya, itu sangat penting. betul. Silaturahmi itu ya. Silaturahmi. Ya. Jadi kalau berteman jangan motifnya uang. Pilih-pilih. Jangan motifnya Ya. uang. Jadi kadang kita kan masuk komunitas. Ya, Masuk komunitas nanti hubungannya nanti komunitas itu bisa bos-bos semua menghasilkan siapa nggak? tahu nanti kita dapat order jangan. Jadi makanya kalau teman saya jarang kalau Ya. kita masuk komunitas ada teman saya jarang ngasih jualan. Ya, Karena teman saya bukan target penjualan, kan betul, gitu. betul, Nah, betul. jadi target penjualan saya itu malah orang yang nggak pernah kenal dengan saya. Iya, benar. Nah, itu. Kalau teman itu bersilaturahmi, Iya. kemudian kita menjalin Makan persahabatan, bareng, makan, ketawa-ketawa gitu. bareng. Oke, baik. Sudah lumayan beberapa menit kita ini wawancara yang cukup memberikan inspirasi buat netizen semua, buat teman-teman semua, buat para biker, all bros and sis semuanya dimanapun berada, mungkin bisa mengambil hikmah dari perjalanan Pak Keke yang luar biasa ini, kemudian yang menginspirasi kita semuanya. Semoga Pak Keke makin maju dan makin Amin. sukses semuanya, dan teman-teman semuanya juga bisa mengambil ibroh atau mengambil tips-tips tadi dari Pak Keke, mengambil semuanya dari kehidupan Pak Keke yang kita semua bisa menjalaninnya. Jadi terima kasih banyak Pak Keke. Sama-sama, Pak telah Dewa. hadir di Sang Biker. Kemudian kita ada salam Sang Biker nih. Sang Biker. Nanti kita ke sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Biker.